Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah senantiasa kita ungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberi semangat untuk membenahi diri demi ridho ilahi. Semoga benar-benar terrealisasi ridho Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita dalam waktu yang hanya sejenak ini kita merenung bahwa apa yang selama ini kita tampilkan, kita aktifkan dalam kegiatan, kalau kita telusuri, kita teliti, ternyata ada dua status, ada dua karakter. Artinya apa? Bahwa segala apa yang kita lakukan, perbuatan, ucapan, pemikiran, gaya hidup, itu masuk tidak lepas dengan dua karakter ini. Karakter pertama adalah mungkin hanya sebatas mataul hayat di dunia. Jadi hanya sebatas hiasan dunia atau kesenangan dunia. Artinya apa? Ya tidak bisa kita buktikan nanti pahalanya di akhirat, tidak bisa kita sampai mendapat ridho dari Allah, surganya Allah, karena amal kegiatan yang kita tampilkan itu hanya sebatas mataul hayat di dunia. Yang kedua adalah bisa sampai menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan, yaitu mendapat pahala, mendapat surganya Allah, ridhonya Allah, yaitu dalam kategori amal atau kegiatan yang itu tentu lebih baik dari yang pertama tadi, masalah hayat di dunia, khairun wa abad. Nah, dari dua karakter atau dua status inilah tentu kita sebagai orang yang beriman sangat berharap bagaimana agar supaya amal yang kita lakukan, kegiatan yang kita aktifkan ini senantiasa menjadi amal yang bisa kita harapkan untuk mendapat pahala di sisi Allah, yaitu distatuskan sebagai ma'indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah, sesuatu yang akan mendapat pahala di sisi Allah, mendapat surganya Allah, mendapat ridhonya Allah. Saudara-saudaraku rahimahullah, maka dari itu tentu ini sangat dibutuhkan dengan apa yang namanya ilmu. Jelas bagaimanapun apa yang kita lakukan ini akan diterima, akan mendapat status yang kedua atau yang mendapat sisi Allah tadi, harus kita ilmiahkan, harus kita dasari pengetahuan tentang keagamaan, pengetahuan tentang sejauh mana kita bagaimana bisa beramal. Dengan ilmu tadi termasuk pendukungnya adalah setelah kita tahu tentang ilmunya, tentu akan sangat berpengaruh juga dengan bahwasanya dalam beramal harus didasari dengan niat. Jadi dengan niat itu akan menjadi cermin bahwa sejauh mana amal yang kita lakukan, apakah itu nanti akan menjadi sesuatu yang ma'indallah atau hanya mata'ul hayat di dunia. Itu sangat dipengaruhi dengan niat. Karena di hadis jelas diterangkan bahwa kelihatannya kesannya kayak ma'indallah, tapi karena salahnya niat jadi mata'ul hayat di dunia. Kelihatannya akan mendapat pahala dari casingnya atau kasat matanya atau kesan yang muncul, kelihatannya mendapat pahala, tapi karena salahnya niat hanya sebagai amal yang hanya hiasan dunia alias tidak mendapat apa-apa. Itu tentu na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, sekali lagi kita senantiasa berupaya
bagaimana agar supaya segala apa yang kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah. Yang pertama tadi adalah harus kita dasari ilmu, yang kedua adalah niat, dan termasuk juga ada himbauan bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini juga tidak lepas dengan ilmu. Ya, dalam satu ayat dikatakan wa anillahu mu'ridun. Jadi dalam rangka agar supaya apa yang kita lakukan ini punya status ma'indallah, sesuatu yang akan bernilai, sesuatu yang akan bermuatan pahala, mendapat ridha Allah, harus sesuatu yang bertentangan dengan lago, sesuatu yang kita lakukan tidak pada tempatnya, itu namanya lago. Berarti kita sini semua harus kita perhitungkan, karena bagaimanapun waktu ini berjalan terus. Kalau sekian banyak yang kita lakukan itu semuanya bernilai lago, bermuatan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita lakukan, tentu betapa ruginya kita, betapa sia-sianya kita. Dan juga tidak lepas dengan ilmu juga. Jadi kita harus tahu persis sejauh mana apa yang kita lakukan itu masuk kategori lago atau tidak. Atau di hadis juga dikatakan bahwa termasuk ciri-ciri orang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi baik itu manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Yang jelas apa yang kita lakukan harus bernilai manfaat, terutama manfaat yang nanti jurusnya ke akhiratan. Andaikan saat ini manfaatnya terkesan hanya di dunia, tapi kalau ada jurusannya ke akhirat, maka itu juga bisa kita lakukan. Dengan kita mau senantiasa meneliti, menelusuri bagaimana agar supaya yang kita lakukan, perbuatan, ucapan, gaya hidup, pikiran ini kok semua ada muatannya untuk menjadi ma'indallah, sesuatu yang akan bernilai di sisi Allah, mendapat pahala, mendapat janji surga di sisi Allah, mendapat ridha. Maka itulah yang senantiasa kita upayakan, kita usahakan, kita menuju ke sana. Tentu dengan tujuan benar-benar waktu yang diberikan Allah, umur yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah, kesempatan, kekuatan, kemampuan, ini benar-benar semua akhirnya akan bernilai. Tidak sebagaimana yang tadi, banyak yang sia-sia, banyak yang lago, banyak yang tidak bermanfaat. Akhirnya betapa kita nanti akan aminatun nasibah. Ini gambaran bahwa orang-orang kafir besok terhadap apa yang dilakukan, terhadap apa yang sudah dia dalam kehidupan ini, dia punya pengakuan sudah berbuat baik, tapi kenyataannya besok di akhirat amilatun nasibah, sebagai seseorang yang kelihatannya sudah beramal baik tapi tidak mendapat apa-apa, alias sia-sia. Tentu na'udzubillah, na'udzubillah. Kesia-siaan untuk orang kafir jelas maklum karena dia tidak beriman. Nah, dari itu tentu kita sebagai orang yang beriman, di samping modal pokok adalah keimanan dan didukung dengan keilmuan, didukung dengan niatan, dan kita menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kita bagaimana tahu ini bermanfaat atau tidak? Tentu nggak lepas lagi dengan yang namanya ilmu. Oh, ini kelihatannya hanya sesuatu yang tidak membuahkan nilai pahala, tidak membuahkan. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Memang demikian ini konsepnya. Kita senantiasa berusaha untuk, kalau kita simpulkan adalah kita serius bagaimana agar supaya kita senantiasa mendapat imbalan, mendapat pahala di sisi Allah. Namun ternyata beliau Nabi pun juga tidak seserius ini. Artinya di saat yang tertentu juga beliau santai, beliau bergurau, beliau juga tertawa, tersenyum. Artinya juga menjalankan sesuatu yang punya kesan seakan-akan kayak nggak ada pahalanya. Tapi ini menunjukkan bahwa di saat yang lain kita juga serius, di saat yang lain kita juga jalan santai. Tentu semua tetap atas dasar ilmu. Dan sekali lagi
kita senantiasa berusaha, berupaya bagaimana agar segala yang kita lakukan itu ada nilainya, ada pahalanya, ada ridhonya di sisi Allah. Maka kita akan mendapat ma indallah khairun wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun al-ayah. Di ayat itu berkatakan ada dua kriteria amal kita. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa semua yang kita lakukan bisa hanya sebatas kehiasan dunia, kesenangan dunia. Yang kedua, bisa sampai kita buktikan di akhirat nanti karena mendapat pahala, mendapat ridho, yang akhirnya benar-benar kita besok di hari akhirat tidak kecelek, alias kita benar-benar jadi hamba yang ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Amin. Demikian saudara-saudaraku sekelumit yang saya sampaikan, semoga memberi pencerahan, memberi gambaran bahwa hidup ini sedemikian simpelnya sebenarnya. Akhirnya kita benar-benar punya prinsip bagaimana agar supaya bangga lakukan senantiasa bernilai di sisi Allah. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.